だろうな青い影が揺れる街角Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh anggota Pramuka Siaga. Sebelum kita memasuki materinya, di sini teman-teman pasti suka ikut kegiatan pramuka kan? Sebelum saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang 10 tanda kecakapan khusus ini, apa saja sih syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh setiap anggota Pramuka Siaga? Nah, untuk lebih memahami materinya, mari sama-sama kita simak penjelasan dari video saya berikut ini. Sebelum saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang 10 tanda kecakapan khusus ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem tanda kecakapan, di mana sistem tanda kecakapan ini merupakan suatu cara untuk mendorong agar setiap anggota pramuka memiliki kecakapan untuk pengembangan potensi di dalam dirinya. Tanda kecakapan terdiri dari dua, yaitu yang pertama tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum ini wajib dipenuhi untuk pengembangan pribadi di dalam dirinya. Sedangkan tanda kecakapan khusus merupakan tanda kecakapan di bidang tertentu sesuai dengan minat dan bakat setiap anggota. Dan syarat untuk mendapatkan tanda kecakapan ini adalah dengan menyelesaikan setiap syarat-syarat yang telah diuji oleh pembina pramuka masing-masing. Semua anggota pramuka wajib memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, misalnya seperti keahlian di dalam bidang P3K, berkemah, gerak jalan, dan lain-lainnya, terutama pada pramuka siaga. Setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka, dan jika anggota tersebut lulus ujian, maka akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai dengan bidang ahlinya tersebut. Tanda kecakapan khusus biasanya berbentuk segitiga sama kaki terbalik. Contohnya seperti pada gambar yang telah saya tampilkan di video kali ini. TKK biasanya dipasang pada lengan baju kanan yang membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap bawah sebanyak 5 buah. Tanda kecakapan khusus atau sering disingkat dengan TKK merupakan suatu tanda yang diberikan kepada setiap anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki setiap anggota pada bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka adalah berjumlah 10, di mana untuk mendapatkan 10 tanda tersebut, maka setiap anggota pramuka harus terlebih dahulu memenuhi syarat kecakapan khusus dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Dan ini adalah gambar 10 tanda kecakapan khusus yang wajib dipenuhi oleh pramuka, terutama pramuka siaga. Tanda yang pertama yaitu tanda kecakapan khusus P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Syarat khusus yang harus dimiliki oleh anggota pramuka yang ingin mendapatkan tanda kepramukaan ini adalah yang pertama, mengetahui cara menggunakan obat. Yang kedua, mengetahui cara memberikan pertolongan pertama dalam kecelakaan. Yang ketiga, mengetahui cara membalut luka. Yang keempat, mengetahui cara menghentikan pendarahan. Dan yang terakhir adalah mengetahui nama dan alamat rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang kedua adalah TKK pengatur ruangan, di mana untuk mendapatkan tanda ini setiap anggota pramuka harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat mengatur dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya dengan rapi. Yang kedua, dapat menyusun gambar, tanaman, dan hiasan lainnya di suatu ruangan. Yang ketiga yaitu dapat mengatur dan menyiapkan meja makanan.
Yang ketiga adalah tanda kecakapan khusus pengamat. Bagi anggota yang ingin mendapatkan tanda kecakapan khusus ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit. Yang kedua, dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jarak sederhana atau secara siaga. Yang ketiga, mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari suatu jenis binatang yang terdapat di sekitarnya. Yang keempat, mengetahui nama dan mengenal macam-macam tumbuhan, buah-buahan, sayuran yang biasa digunakan oleh manusia dan tumbuh di sekitarnya. Yang keempat adalah tanda kecakapan khusus juru masak, di mana untuk mendapatkan tanda ini maka setiap anggota harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit. Yang kedua, mengetahui nama dan mengenal macam-macam tumbuhan atau buah-buahan ataupun sayuran yang biasa digunakan oleh manusia. Yang ketiga yaitu mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari suatu jenis binatang yang terdapat pada sekitarnya. Yang kelima adalah tanda kecakapan khusus berkemah, di mana untuk mendapatkan tanda kecakapan ini maka setiap anggota harus memenuhi syarat. Yang pertama, sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari atau sering disebut dengan persari. Yang kedua, dapat mengatur barang-barang di dalam tenda. Yang ketiga, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan. Yang keenam yaitu tanda kecakapan khusus menabung, di mana untuk mendapatkan tanda kecakapan ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka ataupun buku tabungan pelajar. Yang kedua, dapat menabung secara teratur dalam buku tabungan yang kurang lebih selama 6 bulan. Yang ketiga, dapat dengan hafal menyanyikan lagu Mari Menabung yang diciptakan oleh Imam Sutono. Yang ketujuh adalah tanda kecakapan khusus menjahit, di mana untuk mendapatkan tanda kecakapan ini terlebih dahulu harus memenuhi syarat, yaitu dapat membuat sapu tangan atau alas meja menggunakan mesin jahit maupun mesin tangan. Yang kedua, dapat memasang kancing atau lubang baju dan membuat lubang kancing. Yang ketiga, dapat membuat tanda barung dari kain dan menjahit tanda barung kainnya di bajunya. Yang keempat, dapat membuat pakaian untuk boneka maupun untuk bayi. Yang kedelapan adalah tanda kecakapan khusus juru kebun, di mana untuk mendapatkan tanda tersebut harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Yang pertama, dapat mengenal sedikitnya 2 jenis tanaman, buah-buahan maupun sayuran. Yang kedua, dapat mempergunakan pupuk kompos. Yang ketiga, telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias ataupun buah-buahan maupun sayuran selama 3 bulan sampai dia berbunga dan berbuah ataupun siap panen. Yang kesembilan yaitu tanda kecakapan khusus pengaman kampung ataupun desa. Untuk mendapatkan kecakapan ini, terlebih dahulu harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat membunyikan tanda bahaya dari kentongan dan mengerti arti dan maksud bunyi dari kentongan tersebut. Yang kedua, menolong sedikitnya sekali dan menjalankan melaporkan kepada pihak pengaman terdekat tentang pelanggaran ataupun pencurian atau juga tindakan kejahatan lainnya yang terjadi di kampung ataupun desanya. Dan yang terakhir adalah tanda kecakapan khusus gerak jalan, di mana untuk mendapatkan tanda tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri ataupun berjalan secara cepat maupun lambat. Yang
kedua, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Yang keempat, pernah mengikuti jejak jalan dalam satuan barung ataupun perindukan sejauh 5 km untuk yang putra dan 3 km untuk yang putri, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. Itulah tadi penjelasan materi tentang 10 tanda kecakapan khusus. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Thank you.